Hari ini saya percaya kita diberkati Tuhan. Walaupun yang datang sangat sedikit dan amat sedikit, ya, tapi itu tidak akan mengurangi hadirat Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Amin. Firman Tuhan berkata, 1, 2, 3 orang yang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam kitab Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-6. Firman Tuhan hari ini saya beri satu topik pembicaraan di tengah-tengah kita, yaitu masih ada harapan di balik ketidakpastian. Masih ada harapan di balik ketidakpastian hidup. Ada harapan yang Tuhan berikan bagi kita ketika situasi mungkin semakin buruk, saudara. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Perhatikan Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan, saudara. Bunyinya demikian. Nyanyian siarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita penuh sorak dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Katakan amin. Ibu bapak saudara yang saya kasih dalam Tuhan, masih ada harapan di balik ketidakpastian kehidupan. Di dalam pembacaan kita ini kita melihat bersama bahwa ada satu keluh kesah bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Pada waktu itu mereka mengalami begitu beratnya tekanan kehidupan, karena mereka melanggar perintah Tuhan, melawan Tuhan. Akhirnya mereka dikucilkan, diusir dari tanah di mana mereka berada, saudara. Nyanyian siara ini terjadi pada waktu bangsa Israel dikepung oleh Raja Babel. Jadi dalam kitab Mazmur itu dibagi ada beberapa bagian. Tidak semua yang ditulis di dalam kitab Mazmur itu adalah dari Daud. Tidak semua. Nah, di bagian yang kita baca ini di Mazmur 126 ini ayat 1 sampai 6 itu mengisahkan pada waktu pembuangan ke Babel, di mana orang-orang Israel ditawan. Orang-orang Israel mengalami satu masa krisis yang sangat besar. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 8 sampai 12, di situ kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel ini begitu tertekan di waktu zaman Raja Sedekia. Raja yang melawan Tuhan, yang melanggar perintah Tuhan, yang tidak mendengar suara Tuhan. Dan raja ini mengakibatkan bangsa Israel ditawan oleh Raja Babel, oleh Nebukadnezar. Nah, ketika mereka ada di pembuangan, mereka ada di dalam situasi yang buruk, ada satu kerinduan yang terucap dari mulut mereka, yaitu berkata, mereka merindukan supaya keadaan Sion dipulihkan Tuhan. Keadaan Sion kembali dibangun oleh Tuhan. Karena pada waktu itu tembok Yerusalem, bait suci Tuhan diruntuhkan, tembok Yerusalem dirobohkan. Dan akibat peperangan ini, saudara, bangsa Israel dalam keadaan yang lapar, haus, dahaga, dan mereka kelaparan. Situasi yang datang ini, saudara, menggambarkan kepada kita bahwa hari-hari terakhir ini bukanlah hari-hari yang baik di mana saudara dan saya berada. Jauh sebelum kita ada di dunia ini, jauh sebelum kita lahir, bangsa Israel pernah mengalami masa yang sulit, masa yang sukar,
masa yang sangat tidak baik di dalam kehidupan mereka. Dan ini juga menghadang setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan juga masuk dalam satu hal yang mungkin sangat mengerikan bagi kita. Tahun 2023 banyak prediksi akan terjadi bencana, akan terjadi banyak masalah. Banyak yang meramalkan akan terjadi masalah-masalah yang jauh lebih besar di tahun ini, bahkan tahun-tahun akan datang. Kalau kita mencermati dengan baik, bukan mereka orang yang hebat, bukan mereka mengatakan hal-hal yang luar biasa, tetapi kita percaya sebagai orang percaya dalam Kristus. Firman Tuhan kita sudah mencatat bahwa hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Wahyu mencatat bahwa akan hilang 1/3 dari bumi ini. Jadi jangan heran kalau terjadi banjir bandang, banyak bencana, banyak gempa bumi. Karena firman Tuhan sudah mencatat, itu akan terjadi. Dunia ini akan hilang 1/3. Bayangkan, saudara. Tetapi sebagai anak Tuhan, dikatakan di sana, masih ada harapan bagi mereka yang betul-betul menaruh harap kepada Tuhan, yang merindukan pemulihan, yang merindukan diberkati, dipelihara Tuhan. Ada harapan bagi mereka. Ada harapan bagi saudara dan saya. Amin. Berbahagialah saudara yang hadir hari ini, karena harapan tidak akan sia-sia. Di dalam Kristus harapan kita pasti. Dalam Yesus harapan kita tetap akan dijamin oleh Tuhan. Sekalipun dunia bergelora, sekalipun banyak gelombang. Satu kali waktu murid-murid Tuhan membawa Tuhan Yesus menyeberang ke sebuah danau. Mereka akan menyeberang, dan pada waktu itu Tuhan Yesus tidur di atas gurita. Dan sekonyong-konyong taufan datang melanda perahu mereka. Dan mereka berteriak, "Yesus, kita akan binasa." Tuhan Yesus bangkit dan bangun dari tidurnya dan berkata, "Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu kurang percaya bahwa aku ada di dalam kehidupan?" Mungkin bahtera rumah tangga kita, bahtera hidup kita, bahtera pribadi kita, bahtera kehidupan kita sendiri banyak mengalami goncangan, banyak mengalami masalah, banyak mengalami tantangan. Tapi Yesus berkata, "Aku ada di dalam bahtera itu. Jangan buat aku tidur, bangunkan aku. Mengapa engkau kurang percaya?" Saudara, saya percaya kita punya harapan. Masing-masing kita memiliki harapan supaya Tuhan mendengar setiap doa kita, menjawab setiap pergumulan kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi harapan saudara dan saya hari ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi harapan dari mimpi-mimpi saudara dalam kehidupan saudara. Mungkin sudah bertahun-tahun kita menantikan jawaban Tuhan. Mungkin bertahun-tahun kita sudah menantikan apa yang dirindukan hati kita. Tapi itu belum sampai pada jawaban dari Tuhan. Teruslah berharap. Jangan pernah lemah dalam pengharapan, karena sesungguhnya ada harapan di balik ketidakpastian. Ada harapan di balik ketidakmungkinan. Bagi kita itu sudah tidak mungkin. Bagi kita mungkin itu sudah tidak bisa. Tapi bagi Tuhan selalu mungkin. Amin. Itu firman Tuhan. Itu yang dikatakan Tuhan. Firman Tuhan kembali kita lihat. Satu harapan bangsa Israel ketika di dalam masa-masa yang sulit, dia berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Sion, Yerusalem mengalami banyak tantangan pergumulan. Sion yang mereka banggakan diruntuhkan oleh Nebukadnezar. Mereka mengharapkan pemulihan dari Tuhan. Mereka merindukan ada satu hal yang Tuhan perbuat. Mereka bermimpi ketika Tuhan memulihkan Sion. Kita seperti orang-orang yang bermimpi. Tapi waktu itu belum ada pemulihan. Dan bangsa Israel terus berharap. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Ada kesukaan. Ini yang diharapkan Tuhan. Supaya kita dalam kondisi apapun selalu tertawa, tersenyum, saudara. Amin. Jangan karena masalah kita bermuram durja. Jangan karena sudah tidak ada apa-apa kita menggerutu dengan Tuhan.
Oh, Tuhan tidak pernah tolong saya. Tuhan tidak pernah dengar doa saya. Tuhan tidak pernah bela hidup saya. Tuhan tidak pernah memberkati saya. Kadang-kadang kita mengeluh seperti itu. Tapi saya mau sampaikan kepada kita hari ini, jangan engkau mengeluh. Amin. Amin. Jangan engkau menggerutu dengan Tuhan. Sesungguhnya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam hidup kita. Buktinya, hari ini kita ada semua karena penyertaan Tuhan. Amin. Hari ini kita masih bisa hidup memuliakan Tuhan karena penyertaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Tidak pernah Tuhan meninggalkan saudara. Sekalipun kita mungkin sudah was-was, kadang-kadang kekhawatiran melemahkan hati kita, melemahkan jiwa kita, melemahkan tubuh kita. Tapi sesungguhnya penyertaan Tuhan itu selalu ada. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang disayang Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita, tetaplah percaya, jangan takut. Amin. Tetaplah percaya, jangan takut, karena ada harapan di balik ketidakpastian. Yohanes 16 ayat 18 sampai 20. Di situ kita lihat bahwa ada gelora dan badai hidup. Coba kita buka ayat ini, saudara. Yohanes pasal 6 ayat 18 sampai 20. Kita melihat sedikit kisah ini, bagaimana murid-murid Tuhan ketika mereka kehilangan harapan, ketika mereka tidak berdaya, ketika mereka sudah tidak sanggup lagi. Kita lihat apa yang mereka perbuat. Yohanes pasal 6 ayat 18 berbunyi demikian. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Ada satu peristiwa yang terjadi yang dihadapi murid-murid Tuhan waktu itu adalah ketika mereka mencoba berjalan sendiri tanpa Yesus. Apa yang terjadi, saudara? Ketika mereka melakukan hal itu, maka terjadilah hal yang di luar dugaan mereka. Laut bergelora, ada angin kencang. Ini bercerita juga bahwa banyak badai kehidupan yang mungkin Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hadapi. Pendeta pun tidak luput dari badai hidup ini. Selalu ada gelora dalam kehidupan. Selalu ada tantangan dalam hidup. Dari setiap kehidupan pasti ada gelora kehidupan. Amin. Apa yang kita harus perbuat ketika hal ini terjadi? Murid-murid Tuhan melakukan kemampuan mereka untuk mengatasi problem itu. Mereka berusaha bekerja dengan sekuat tenaga untuk melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Tapi mereka tidak berhasil. Ketika mereka sudah tidak mampu lagi, Yesus hadir. Yesus datang ke mereka. Dan dia berkata, "Aku ini, jangan takut. Jangan khawatir. Jangan datang 10 orang, datang 5 orang, tetap ibadah. Tidak bisa mempengaruhi. Orang yang berjalan dalam iman kepada Kristus, orang yang mata batinnya tertuju kepada Yesus, apapun di hadapannya, dia tetap percaya Tuhan bekerja. Dia tidak akan pernah ragu, dia tidak akan pernah bimbang, khawatir dalam hidupnya. Karena kenapa? Ada harapan, ada kekuatan di balik ketidakpastian. Pulang dari sini, miliki kekuatan dari Kristus, miliki harapan. Percaya dalam nama Yesus, saya pasti dibela Tuhan. Percaya dalam nama Yesus, saya pasti diberkati Tuhan. Sekalipun situasinya tidak menjamin bagi saya mendapat berkat, tapi saya percaya Tuhan yang kupercayai hidup, Tuhan yang kupercayai adalah ya dan amin. Tuhan yang kupercayai berkuasa, Tuhan yang menciptakan aku adalah berkuasa dalam hidupku. Maka dia berkata, aku akan menyediakan roti kepada orang-orang yang menaruh harap kepada. Amin, saudara. Yesus berkata, jangan takut.
Kadang ketakutan membuat kita tidak bisa lagi datang kepada Tuhan. Khawatir yang terlalu besar membuat kita justru kadang-kadang melemahkan iman kita datang kepada Tuhan. Tapi saya mau sampaikan kepada kita pesan firman Tuhan hari ini. Tetap percaya, jangan takut. Amin. Yang kedua, saudara, yang saya mau sampaikan, tetap berharap walau tidak ada alasan untuk berharap. Tetap berharap walaupun alasannya itu tidak ada yang kita bisa harapkan. Kita tidak pernah melihat Tuhan, kita tidak pernah melihat langsung Tuhan datang kepada kita. Tapi teruslah berharap, karena di dalam pengharapan itu, walaupun tidak ada alasan untuk kita mengharapkan, tapi kita harus tetap berharap, karena di balik pengharapan itu ada tangan yang besar yang akan memberkati, memelihara saudara. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 4 ayat 18 sampai 20. Di situ kita akan melihat satu orang tokoh yang disebut Bapak orang percaya. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 20. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Terus, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya yang telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Sampai di situ dulu. Abraham dijanjikan bahwa dia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Dan Abraham di waktu dijanjikan itu umurnya sudah 100 tahun. Tapi ada janji Tuhan yang datang kepada dia bahwa dia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa, bapa bagi banyak suku bangsa. Apakah waktu itu dia sudah melihat kejadian itu? Dikatakan di situ, imannya tidak menjadi lemah. Imannya terus berfokus kepada Kristus, berfokus kepada Bapaknya, berfokus kepada Tuhannya. Imannya tidak lemah. Dia menaruh harap, dia terus percaya. Sekalipun mungkin dia berpikir dalam hatinya, mungkin aku tidak melihat lagi keturunan, tapi janjinya ya dan amin. Dan tahu ke saudara, sampai hari ini keturunan Abraham itu sangat banyak. Dasarnya untuk berharap tidak ada alasannya, tapi imannya berkata, Tuhanku mampu melakukan perkara besar. Tidak ada dasar untuk dia berharap, tapi imannya tidak menjadi lemah. Terus kita lihat ayat 20, saudara. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan. Amin. Ada satu harapan di balik ketidakpastian itu, saudara, bahwa imannya tidak menjadi lemah. Abraham tidak lemah di dalam iman. Dia terus memandang dalam imannya. Dia berkata dalam hatinya, apa yang dijanjikan Tuhan itu akan terbukti di dalam kehidupan. Saudara adalah keturunan Abraham secara rohani. Engkau juga mewarisi iman yang sama. Miliki iman, maka iman itu akan memberikan kepastian di dalam pengharapan yang mungkin tidak pasti. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, Yesuslah jaminan dalam pengharapan hidup kita. Yohanes pasal 16 ayat 32 dan 33 berkata demikian. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Di dalam dunia kamu menderita banyak sengsara, banyak masalah, banyak problem. Tapi Yesus berkata, kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Jadi persoalannya kita lemah atau tidak di dalam hati. Hati ini yang kadang-kadang membuat kita tidak
kuat yang kadang-kadang membuat kita lemah. Oleh sebab itu jagalah hati, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi sumber kekuatan ada di dalam hati. Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia. Kuatkanlah hati. Pulang dari sini kuatkan hatimu. Amin. Walaupun kamu mendengar cerita buruk tentang dirimu, tetap kuatkan hati. Jangan terpengaruh dengan cerita yang tidak baik. Jangan terpengaruh dengan keadaan sekitar. Tetap fokus. Cara supaya hati kita kuat, kita harus fokus. Fokus kepada siapa? Yesus. Di cerita buruk, haleluya. Di cerita jelek, puji Tuhan. Amin. Jangan kalau dengar cerita buruk tentang kita mulai naik tensi. Oh, dia belum tahu siapa saya. Dia coba-coba dengan saya. Dia belum tahu siapa saya. Siapa saya? Dia pun lupa dirinya siapa dia. Jadi jangan naik tensi. Cermati setiap persoalan datang dengan hati yang lapang. Tuhan, kalau ini kau izinkan, berarti aku mau naik level. Amin. Kalau ada orang-orang di sekitar ibu bapak saudara yang tidak menyukai kehidupanmu karena kau dekat dengan Tuhan, berarti Tuhan izinkan terjadi itu supaya engkau naik level, naik kelas, diuji, tahan dah. Jadi setiap firman Tuhan yang ibu bapak dengar setiap minggu dari siapapun hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, ada waktunya akan diuji firman itu. Amin. Diuji sudah. Artinya kita mendengar firman Tuhan berarti kita belajar. Kita berguru kepada yang empunya hidup. Mulai dibacakan ayat firman Tuhan satu demi satu dan kita belajar. Hidup itu belajar. Setelah banyak firman Tuhan kita dengar, mungkin kita sering mendengar firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepada kamu. Ini akan diujikan. Ayo kita tes. Dia sudah pernah dengar ayat ini, kasihilah musuhmu, maka dikirimlah musuh. Musuh itu dalam bentuknya apa? Dalam bentuknya mulutnya capila, suka menggosipkan kita, membuat kita tidak enak, nyaman. Atau datang musuh itu pura-pura minjam tapi tidak balas bayar-bayar. Aku pinjam 100 ya. Habis itu datang lagi, aku pinjam 100 ya. 10 kali 100 pinjam. Datang ke 101-nya. Pinjamannya apa kita masuk mau kasih atau tidak, itu ujiannya. Firman Tuhan itu akan diujikan kembali. Saya yang mengkhotbahkan firman Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan, itu pun akan diujikan kepada diri. Amin. Jadi banyak orang jago bicara firman Tuhan, tapi ketika terima ujian dia merasa berat. Iya, sudah. Kita berdoa, Tuhan, berikan aku hati seorang hamba. Tuhan, kuatkan aku, kuatkan imanku. Maka dikasihlah ujian iman, dikasih persoalan supaya apakah imannya kuat atau tidak. Kalau dia lulus, naik ke kelas. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, jaminan kita untuk kita lulus dari ujian, jaminan kita untuk supaya kita bisa melewati masa-masa yang tidak ada harapan, hanyalah Yesus. Hari ini percayalah Yesus dalam hati. Taruh dia nomor 1 dalam hati. Menjadikan Yesus nomor 1. Menjadi suami, menjadi kekasih jiwa, menjadi istri dalam hatiku. Yesus. Loh, istriku di mana? Kau nomor 2, ya kan? Suamiku di mana? Kau nomor 2. Yang diadem siapa? Ada yang lain, ada yang lain. Ada selingkuh istimewa siapa? Yesus. Kalau Yesus nomor 1, utamakan dia. Dia berkata, aku akan memberkati. Di mana aku berada, engkau pun akan berada. Tapi kalau dia nomor 2, di mana dia berada, kita tidak akan ada. Karena kenapa? Kamu lebih cinta yang lain. Jangan ada padamu ilah lain di hadapan. Mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak lebih daripada Tuhan, itu sudah ilah lain. Apakah salah? Tidak, saudara.
memposisikannya yang salah. Menaruh posisi itu yang salah. Kalau engkau menaruh Yesus nomor 1, suami, istri, anak-anakmu, cucumu, cicitmu nomor 2, itu yang begini. Tapi kalau membalik kenyataan ini, Yesus nomor 2, suami, istri, anakmu, cucu, cicitmu nomor pertama, maka dia akan berkata, aku tidak mengenal kamu, nyala daripadaku. Karena kenapa? Engkau sudah menduakan aku. Mau tak diduakan, saudara? Saya saja suaminya Ibu Gembala ini tidak mau diduakan, saudara. Kalau dia WA, saya langsung intip, siapa ya? Wah, iya kan? Jangan. Ibu Gembala kan sekarang sudah lurus, kurus. Sudah joget-joget. Nah. Jangan sampai WA salah kirim. Bapak Gembala walaupun main-main itu melirik juga, jangan sampai 2 ini. Saya yang satu-satunya kok menjadi 2, repot ini. Nggak mau diduakan. Demikian juga istri, lihat suaminya. Jangan sampai dia kirim SMS yang lain ini, bukan ke saya lagi. Itu tidak ada orang yang mau diduakan. Amin. Mau disatukan. Tuhan juga mau seperti itu. Ya, saya berharap firman Tuhan hari ini menjadi berkat kekuatan bagi kita semua. Ulang, jadikan Yesus nomor 1. Kenapa? Dia jaminan. Dialah satu-satunya jaminan saudara dan saya untuk mencapai kekekalan. Tidak ada nama lain, kata firman Tuhan, yang olehnya manusia bisa selamat. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa masuk surga. Hanyalah nama Yesus. Jadikan dia nomor 1, maka harapan akan menjadi kenyataan dan imanmu akan menjadi bertumbuh, berbuah, memuliakan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya.